Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman kehidupan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Kalau dikatakan kewajiban setiap orang, berarti tanpa terkecuali. Baik sebagai jemaat, sebagai majelis, dan sebagai seorang hamba atau seorang pendeta. Adalah wajib baginya menjalani hidupnya dengan takut dan terus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Raja Salomo mengingatkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Dalam pengkhotbah, setelah semuanya dituliskan dalam 12 pasal, kitab ini pun ditutup dengan peringatan yang sama, yaitu disampaikan dalam firman kehidupan hari ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban semua orang. Mengapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Segala sesuatu yang kita perbuat, terlihat atau terselubung, nyata atau tersembunyi-sembunyi, semua itu harus kita pertanggungjawabkan kelak. Karena itulah kita wajib menjalani hidup dengan sebentuk rasa takut akan Tuhan, yang akan mampu bertindak sebagai pagar untuk menjauhkan kita dari segala hal buruk yang bisa kita lakukan. Takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap orang. Karena takut akan Tuhan, ada upahnya akan hidup kekal. Takut akan Tuhan bukan karena takut masuk neraka. Namun takut akan Tuhan karena kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Ingat, ketika kita melayani Tuhan, dimulai dari pelayananmu, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan akan memperhitungkan pengorbananmu itu, baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pengkhotbah dalam 2 ayat terakhir adalah inti atau kesimpulan dari semua pengajaran, hikmat, pengetahuan, nasihat yang dituliskan bagi kita menjadi pedoman hidup yang berharga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Takut akan Tuhan berbicara mengenai kekuatan, kebesaran, kemuliaan, otoritas, dan kekudusan Tuhan Allah. Takut akan Tuhan itu positif dan menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Menerapkan takut akan Tuhan dalam kehidupan ini berarti kita menghormati Tuhan, patuh dan taat kepada perintahnya, tunduk secara total, berpegang kepadanya dan percaya penuh kepadanya. Mengenali Tuhan adalah Allah yang absolut dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Takut akan Tuhan janganlah hanya karena kita takut tidak masuk surga, takut dihukum karena berdosa. Tetapi takut akan Tuhan karena kita takut mengecewakan hati Tuhan.
Takut akan Tuhan akan membawa kita terus semakin dekat kepada Tuhan. Ingat dan percayalah bahwa kemurahan Tuhan akan selalu ada bagi orang-orang yang mengasihinya dan taat mengikuti perintahnya. Takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat. Maka terapkanlah prinsip hidup takut akan Tuhan mulai dari sekarang. Mari kita muliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita masing-masing. Sebab seruan firman kehidupan kita hari ini menyampaikan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang indah bagi Tuhan. Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Dan Engkau mengingatkan kami untuk tetap hidup takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Dan itu adalah kewajiban bagi kami semua. Biarlah kami senantiasa taat kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki sukacita dan kami boleh berbahagia dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.